Dalam konten sebelumnya kita pernah membahas kalau skema Ponzi akan selalu ada. Kita bahas Charles Ponzi, Bharat Madoff yang terjadi di luar negeri. Dan bagaimana dengan Indonesia? Ternyata kasus penipuan investasi di Indonesia nggak kalah banyaknya dengan yang terjadi di luar negeri. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh lagi, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kenapa orang menipu dan kenapa banyak juga yang tertipu? Kalau menipu alasannya bisa bermacam-macam, mulai dari faktor psikologis, ekonomi, adanya kesempatan, dan keserakahan. Namun, ada juga ternyata penipu kurang ajar ini yang merasionalisasikan perbuatannya, seperti menganggap bahwa mereka hanya meminjam dan suatu hari nanti uangnya bakal dikembalikan. Bentar, ini gimana konsepnya ya? Apakah ini hanya sebuah mindset? Tolong kalau ada yang bisa bantu, jelaskan. Tadi kita bahas si penipu dan selanjutnya kenapa orang bisa ketipu. Alasannya juga macam-macam ngap. Tapi kita bakal bahas secara psikologis terlebih dahulu. Penipuan. Menurut Trenasia, alasan pertama itu karena korban penipuan merasa hutang budi. Misal, kalian ada kawan nih, kawan kalian ini sering kali neraktir kalian, kasih kalian hadiah, dan lain-lain. Namun ada suatu saat di mana si kawan ini melakukan modus penipuan. Karena kita nggak enakan dan pengen balas budi, ya udah kita iyakan aja lah permintaan si kawan ini. Dan bye-bye. Yang kedua, melakukan pendekatan personal. Pasti ada aja nih si kawan kita yang nggak tahu kabarnya selama ini tiba-tiba datang nanyain, gimana kabarmu? Tinggal di mana sekarang? Anak istri sehat kan? Dan ujung-ujungnya, ini aku ada bisnis. Potensi profitnya gede banget. Kok cobalah. Ketiga, penipu tampak sangat baik. Penampilannya macam-macam, mulai dari agamis, pakaian rapi, berdasi, dan lain-lain. Padahal inti dari segala intinya itu pengen nipu-nipu lo pada. Perkenalkan, nama saya Tri Hartono. Sebelum saya gabung di dalam bisnis Geonet ini, Bapak Ibu, pekerjaan saya sebagai peternak lele kurang lebihnya selama 10 tahun saya kiprah di ternak lele. Keempat adalah FOMO. Mungkin lihat teman yang udah sukses dan mental cepat kaya mulai tumbuh dalam diri kita. Hal inilah yang seringkali menjadi sasaran empuk para pelaku penipuan ini. Oke, tadi beberapa alasan secara psikologis kenapa orang gampang ketipu. Sebenarnya masih banyak, cuman yang selama ini saya sering temui di muka bumi ini, ya yang tadi. Apakah kalian sama? Beberapa tahun ini kita masyarakat Indonesia seringkali dihebohkan dengan berita atau kasus-kasus penipuan berkedok investasi. Dan gilanya lagi, 4 yang paling besar terjadi dalam 5 tahun terakhir. Total kerugian mencapai ratusan triliun, dan siapa yang dirugikan? Jelas saja, negara dan masyarakat umum. Berikut adalah 4 kasus terbesar penipuan pada pasar keuangan dan investasi di Indonesia. Yang pertama adalah kasus Koperasi Simpan Pinjam KSP Indosuria. Yang membuat beritanya menjadi besar adalah karena penggelapannya ditaksir mencapai 106 triliun rupiah. Nilai inilah yang menjadikannya sebagai kasus penggelapan terbesar di Indonesia. Kerugian sepanjang sejarah belum ada kerugian 106 triliun yang dialami oleh masyarakat Indonesia. Jadi awal mulanya beberapa nasabah mulai menerima surat dari KSP Indosuria pada Februari 2020 bahwa uang di deposito dan simpanan tidak bisa dicairkan. Uang itu baru bisa diambil 6 bulan sampai 4 tahun tergantung nominal aset under management atau AUM-nya. AUM ini maksudnya adalah dana yang dikelola KSP tersebut. Pokoknya hati-hati aja kalian kalau udah ada tanda-tanda yang kayak gini. 2 minggu berselang, para nasabah dapat pesan bahwa penarikan tabungan dapat dilakukan mulai 9 Maret 2020. Namun dibatasi maksimal 1 juta per nasabah. Bayangin guys, batas nariknya itu cuma 1 juta. Hidup 1 bulan pun itu kayaknya nggak cukup ya. Setelahnya, isu KSP Indosuria ini mulai meredah, nggak rame lagi. Hingga pertengahan 2021 mulai rame lagi. DPR RI mulai panggil Kementerian Koperasi dan terungkap bahwa Indosuria telah mengalami gagal bayar dan dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Ditetapkanlah 3 tersangka dalam kasus ini. Ini 3 tersangka, Juni Indria, Suito Ayub, DBO, sehingga kami belum melimpahkan ke pengadilan, dan Hendri Surya. Jutaan orang bahkan tidak menyadari bahwa mereka bisa menghasilkan 1.000 US dollar sehari tanpa meninggalkan rumah. Dan Anda adalah salah satu dari mereka. Kedua, investasi bodong dan ilegal.
Modusnya macam-macam dan korbannya kebanyakan masyarakat umum mulai dari kalangan atas sampai kalangan bawah. Dari penawaran investasi bodong hingga penipuan serta layanan pinjaman online atau pinjol ilegal. Kalian pasti pernah dengar kasus-kasus seperti robot trading, penipuan judi berkedok investasi seperti binary option, binomo, dan lain-lain yang sempat menghebohkan dunia keuangan. Para pelakunya ini biasanya mereka suka flexing, pamer-pamer harta kekayaan dengan tujuan meyakinkan masyarakat. Ditawarkanlah masyarakat ini investasi yang tidak jelas dan akhirnya, boom, tertipu Anda. Influencer dan Crazy Rich asal Medan, Indra Kents, akhirnya ditahan di rutan Bareskrim Polri setelah ditetapkan sebagai Saudara Crazy Rich asal Surabaya, Jawa Timur, Wahyu Kenzo ditangkap polisi. Wahyu terjerat dalam kasus penipuan robot trading dengan Ketiga, kasus Duta Palma Surya Darmadi. Siapa Surya Darmadi? Beliau adalah bos produsen minyak goreng merek Palma. Dan jujur aja, kadang-kadang saya pernah beli minyak goreng merek Palma ini. Surya Darmadi ditetapkan sebagai tersangka terkait perkara dugaan tindakan pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang merugikan negara setidaknya 78 triliun. Kalau dua kasus sebelumnya yang rugi masyarakat, kali ini yang rugi negara. Kerugian negara tersebut timbul akibat penyalahgunaan izin lokasi dan izin usaha perkebunan di kawasan Indragiri Hulu atas lahan seluas 37.095 hektar. 78 triliun bro, korupsinya. Dan yang terakhir adalah skandal pasar modal Asabri dan Jiwasraya. Ini tuh rame banget kemarin dan kebetulan saya juga pelaku pasar modal. Jadi nggak heran Asabri dan Jiwasraya menjadi perbincangan hangat saat itu. Yang membuat kesel itu sebenarnya adalah ini itu lembaga resmi. Tapi kok bisa ya? Kalau gini kan masyarakat akan semakin takut dan tidak percaya kepada lembaga-lembaga keuangan di Indonesia. Bener nggak? Bener dong, masa enggak? Ngerti sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti? Dalam skandal tersebut, para mafia pasar modal RI ini menempatkan dana ke saham-saham gorengan yang tidak jelas dengan harga yang telah dimanipulasi. Tujuannya buat nunjukin nih kinerja porto gue, bagus kan? Beberapa saham tersebut adalah Bumi Citra Permai atau BCIP. Kedua, Sekawan Inti Pratama atau Siap, dan Sugih Energi atau Sugi. Orang-orang zaman dulu kalau mau kaya pesugihan, zaman sekarang invest di Sugi. Mirip-mirip gak sih? Kemudian saham-saham tersebut dimanipulasi sedemikian rupa dan menjadi underlying aset portofolio reksadana milik pengelola dana pensiun dan asuransi tersebut. Awalnya nilai investasinya memang meningkat, namun langsung anjlok karena emang nggak punya fundamental dan kinerjanya yang nggak bagus. Ya jelas lah, Sugi kok dibeli. Kasus ini membuat negara rugi sebesar 39,5 triliun rupiah. Begitu banyaknya kasus penipuan besar dalam 5 tahun terakhir, mulai dari merugikan masyarakat sampai negara. Peran kita adalah menjaga orang-orang terdekat kita agar tidak terjerumus dalam hal-hal tersebut. Karena kalau udah terjerumus, gak cuman urusan finansial kalian yang hancur. Kehidupan rumah tangga pun berpotensi rusak, karir pun juga bisa hancur. Karena kalian udah gak bisa fokus kerja lagi, mikirnya tuh ya, rugi kena tipu. Jadi pesan saya adalah tetap rasional, kritis, jangan FOMO, jangan punya mental pengen cepat kaya. Kalau kalian pengen cepat kaya ya kerja, cari uangnya lalu uangnya diinvestasikan ke instrumen-instrumen yang jelas dan yang kalian mengerti. Bukan robot trading, judi, atau beli saham-saham gorengan yang tidak jelas fundamentalnya. Saya Reza Destra, see you in the next content. Bye-bye, stay rasional.